وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala di mana di waktu yang baik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat terbesar setelah keislaman dan dihidupkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni nikmat dihadirkannya kita di majelis ilmu. Dan ini merupakan kebaikan bagi kita semua, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah faqihkan dia dalam perkara agama. Allah faqihkan dia, Allah pahamkan dia dalam perkara agama. Dan rasanya tidak mungkin kita bisa memahami agama tanpa melalui proses yang namanya menuntut ilmu. Nah, tidak mungkin orang bisa memahami agama dengan baik tanpa diawali dengan yang namanya belajar. Makanya kalau Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bermajelis ilmu, maka ini alamat Allah inginkan kebaikan sama kita. Dan hendaknya kita pupuk ini, Pak, jaga ini, nikmat ini. Jaga senantiasa kita rindu dengan majelis ilmu sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Karena bukan cuma itu, ya, belajar agama merupakan kewajiban bagi kita. Kewajiban individu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Apa hadisnya? Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama merupakan kewajiban setiap individu, setiap muslim. Jadi yang namanya muslim wajib dia untuk belajar tentang Islam. Nah, dan insyaallah di kesempatan yang baik ini kita melanjutkan di antara karakteristik ulama salaf kita, ya, yakni mereka memiliki akhlak yang mulia, ya, memiliki akhlak yang mulia. Ini penting, sangat penting untuk kita miliki, jamaah, karena banyak di antara kaum muslimin yang sudah bertahun-tahun belajar Islam namun masih belum memiliki akhlak yang mulia. Mereka kurang adab,
mereka kurang ajar, ya. Dia tidak tidak lihat-lihat ini berinteraksi dengan siapa. Padahal Islam ini sangat menganjurkan kita untuk berakhlak yang mulia, untuk memperbaiki adab dan akhlak kita. Karena memang Nabi SAW diutus untuk perkara yang satu ini, yakni untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu kita akan sebutkan di antara apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada di antara golongan manusia yang dibebaskan dari neraka. Kira-kira apa amalan mereka? Kita pasti bertanya, amalan mereka. Apakah mereka ini orang yang lahir dalam keadaan Islam? Ya, mereka beramal dari mulai hidupnya sampai matinya. Mungkin banyak berpikir begitu, Pak. Mungkin maksudnya ini orangnya ini banyak sedekahnya, banyak sholatnya, banyak zikirnya, banyak ibadah-ibadah ini dan itunya. Padahal bukan demikian. Nabi sebutkan 4 karakter orang-orang yang dijauhkan dari neraka. Orang kalau dijauhkan dari neraka, Pak, sudah tentu masuk surga. Betul tidak? Di pertemuan yang lalu saya bahas bahwa tidak ada tempat kecuali 2 tempat di hari kiamat kelak. Di mana itu? Surga atau neraka. Tidak ada tengah-tengahnya, Pak. Saya biar masuk neraka bedi. Nauzubillah. Ya? Kenapa di neraka? Karena bertemu katanya dengan orang-orang kafir katanya. Nauzubillah. Memang orang kalau belum lihat neraka, Pak, rasanya mudah dipermainkan. Ya, mudah dipermainkan. Di pertemuan yang lalu saya ambil contoh, Pak. Binatang saja itu takut sama neraka. Binatang saja itu takut sama yang namanya neraka. Karena neraka itu, Pak, api yang membakar. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan narun hamiyah, neraka yang menyiksa, yang panas. Nah, coba kita lihat binatang, Pak. Ini tidak usah manusia, binatang saja. Binatang kalau dia di depannya ada api, apalagi kalau besar apinya, Pak, apakah binatang itu lompat masuk ke dalam api? Iya. Ada binatang begitu, Pak? Ada ya? Binatang jadi-jadian ini yang seperti ini. Selama binatang ini memiliki hati nurani, ya kalau binatangnya peri kebinatangan, maka dia akan berjalan di atas tabiat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Takut dengan yang namanya hal-hal yang menyiksa dirinya. Ini binatang, Pak, ini. Bagaimana lagi dengan manusia yang memiliki akal, yang memiliki iman, yang memiliki indera, bahkan disempurnakan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana mungkin mereka kalau tidak takut dengan yang namanya neraka Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita takut dengan neraka Allah, maka usahakan, Pak, miliki 4 karakter ini. Yang pertama apa? Masih ingat? Hayyin. Apa lagi? Layyin, qaribin, sahlin. Yang terakhir kita bahas yakni sifat sahl. Artinya mudah, suka memudahkan orang. Ya, orang seperti ini, Pak, karakter yang seperti ini susah ditemukan sekarang, Pak. Karena kebanyakan orang sekarang prinsipnya itu, Pak, kalau bisa dikasih susah, ngapain dikasih mudah katanya. Nauzubillah min dzalik. Kenapa seperti ini? Susah sekali, Pak. Oh, ini sudah prosedur, Pak. Salah ini. Seharusnya kita buat prosedur apa? Yang memudahkan orang, Pak.
Karena ingat, sebagaimana dalam hadis disebutkan, barang siapa yang memudahkan orang karena iman dia lakukan, maka Allah juga akan memudahkan urusannya, Pak. Allah juga akan mudahkan urusannya. Ingat, karena Allah kita lakukan, Pak. Sama dengan sifat yang ketiga kemarin saya katakan, qaribin, dekat dengan orang. Jangan kita dekat sama orang kapan? Kalau mau pilkada umpamanya. Baru kelihatan. Mukanya di mana-mana dipajang. Ya, ketika nyumbang di foto. Masya Allah. Iya ya. Nyumbang di foto, nyumbang di foto. Bantu orang di foto. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati, Pak. Kita tidak bilang itu riya, kita tidak bilang, tapi itu dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan riya. Nah, makanya dekat dengan orang jangan karena ada mauta, Pak. Jangan karena ada mauta. Karena Nabi yang perintahkan kita. Lihat Nabi SAW. Nabi itu dekat dengan siapapun, Pak. Mau orang kaya, orang miskin, tambah miskin, tambah dekat Nabi SAW. Makanya Nabi itu dekat dengan para sahabat. Bahkan para sahabat itu betah dengan Nabi SAW berlama-lama. Kenapa? Karena memiliki sifat qaribin, dekat dengan orang. Mau tahu anunya, susahnya orang. Nah ini pemimpin, contoh pemimpin yang baik. Ya. Dan ingat, karakter ini, Pak, bisa kita usahakan kalau mau, Ki. Dan ingat, kita lakukan karena Allah, supaya Allah berikan juga pahala besar. Mau pahala atau kursi, Pak? Mau pahala atau kursi? Orang sekarang lebih semangat pilih kursi. Ya enggak? Enggak, Pak. Pahala yang penting dapat kursi. Ini orang kerdil otaknya, Pak. Orang kerdil imannya. Mereka mengganti dunia agama ini dengan apa? Dengan sebahagian kecil daripada dunia. Jadi anggota dewan itu kecil itu, Pak, kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecil. Saya contohkan tadi di kajian, amalan kecil surga balasannya. Masya Allah. Ya. 2 rakaat sebelum sholat subuh saja, Pak, itu mengalahkan anggota dewan, wali kota, gubernur, presiden sekalian, Pak. Kalah. Mengalahkan harta bendahara mereka, perbendaharaan mereka. Dengan apa? Salat 2 rakaat sebelum subuh. Nabi SAW katakan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi katakan, raka'atul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh, Pak. Ini salat sunnah ini, belum salat wajib ini. Berapa nilainya? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lihat, Nabi gunakan kalimat nakirah. Khairun, baik, yang terbaik, lebih baik, lebih mulia, lebih agung daripada dunia beserta isinya. Kalau dunia beserta isinya, Pak, masuk tidak Indonesia, Pak? Hah? Semua masuk. Apa bangunan termegah di Indonesia? Apa bangunan andalannya Indonesia? Kalau negara lain kan ada, Pak, negara-negara lain. Kalau Arab Saudi, Mekah. Ada yang bisa saingi, Pak? Ya, Mekah dan Madinah tidak ada yang bisa saingi. Ya. Taruhlah orang punya hotel, Pak. Kaya enggak, Pak? Hotel bintang berapa? Bintang 7 lah. Taruh. Antum punya hotel bintang 7. Jangan 1, 100. Mobil 5.000 mobilnya antum. Kaya? Kaya, Pak? Kaya. Antum mau? Sudah mau? Cukup itu? Sudah cukup atau belum, Pak? Cukup itu, Pak. 14 keturunan, jangankan 7 keturunan, 14 itu tidak akan miskin dengan hendak habis itu harta yang tadi. Ayo,
tapi di hadapan dalam timbangan agama kecil. Kecil itu Pak, timbangan agama kecil itu. Tambah lagi, tadi 100, ini punya hotel 50.000, mobilnya tak terhingga Pak. Sudah cukup? Sudah cukup sekali Pak. Orang Makassar bilang kalau manyang kalopea monjo. Tahu artinya kalau manyang kalopea Pak? Kaya melilit Pak. Ayo, timbangan agama kecil, masih kecil Pak, belum ada apa-apanya. Dunia beserta isinya Pak, berhadapan dengan salat sunnah 2 rakaat, gugur dunia beserta isinya. Ayo, belum yang wajib itu Pak, belum salat wajib itu, belum amalan-amalan yang lain. Luar biasa Pak, ya, luar biasa. Makanya kita kalau pakai kacamata iman, enak hidup, enak hidup Pak. Dan ini yang banyak mencelakakan orang Pak, selalu berbuat untuk manusia. Orang kalau mindsetnya dunia, pasti dia akan tidak pernah bahagia Pak. Yakin Pak, tidak pernah bahagia. Ya enggak? Saya kasih contoh Pak. Mau saya kasih contoh? Ya, ada orang punya sopir pribadi. Mobilnya mobil apa yang mahal Pak? Taruhlah Alphard. Alphard murah atau mahal Pak? Mahal. Baru dibeli Pak cash. Tiba-tiba besok hilang, dicuri. Tidak ada lagi asuransinya. Hilang tanpa bekas. Kira-kira yang sakit hati siapa Pak? Bosnya atau sopirnya? Hah? Bosnya yang sakit hati. Yang sakit hatinya. Kenapa kira-kira? Karena hilang. Sedangkan sopirnya tidak sakit hati. Kenapa kira-kira? Karena bukan dia punya. Seharusnya kita sebagai manusia Pak, begitu terhadap dunia. Jangan pernah merasa kita yang miliki. Makanya titel yang paling tinggi dalam Islam apa? Hamba. Hamba itu punya atau tidak? Tidak memiliki apa-apa. Itu yang namanya hamba Pak. Lihat budak. Budak itu tidak memiliki apa-apa. Tidak ada yang dia miliki itu budak Pak. Dia yang dimiliki. Seharusnya kita hidup juga seperti itu. Kita ini tidak memiliki apa-apa. Allah semua yang punya. Kenapa? Orang kalau konsep hidupnya seperti itu, tidak pusing dia. Hilang, sudah. Allah sudah mau ambil. Mau dia apa? Mau dia apa? Allah mau ambil. Nyawatan lagi. Kalau Allah mau ambil, silahkan ya Allah. Apalagi kalau mau ambil ji. Pusing tidak? Tidak pusing. Kenapa? Allah yang punya, bukan saya. Ayo, ini dari sisi harta. Sama dengan orang yang digibahi Pak, dilecehkan, dibuli, diberikan dicaci maki. Sakit hati enggak Pak? Hah? Sakit hati enggak? Sakit. Kenapa sakit? Ayo. Karena apa? Karena saya direndahkan Ustadz. Saya bisa direndahkan sama orang ini Ustaz. Martabat saya turun Ustaz. Nama baik saya turun Ustaz. Sekarang saya mau tanya, nama baik, martabat, nama apa? Pokoknya yang saja itu dunia atau di akhirat Pak? Dunia, itu dunia lagi. Iya kan? Lihat, orang kalau orientasi hidupnya dunia akan kecewa dia. Tapi kalau coba dia berpikir akhirat, siapa yang gibahi saya, di hari kiamat dia akan bayar pasti. Betul enggak Pak? Betul. Di hari kiamat pasti dia akan bayar sama kita. Kita tidak tahu orangnya, tapi Allah Maha tahu orangnya. Di mana alamatnya, kapan dia bilang, bagaimana dia bilang, timbangannya seberapa berat perkataannya. Ayo, kepada siapa? Semakin banyak orang dia sebarkan aib kita, maka semakin banyak pahala yang kita raih dia. Bahagia enggak Pak? Bahagia kalau pakai konsep akhirat. Makanya enak itu orang hidup konsep akhirat.
Kalau orang pakai konsep mindsetnya dunia, orientasi hidupnya dunia, tidak akan pernah bahagia selama-lamanya, pasti Pak. Betul tidak Pak? Orang rata-rata dunia. Tapi saya heran Pak, dunia ini mengecewakan tapi tetap dikejar juga. Ya enggak Pak? Iya. Nah, oleh karena itu lakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala, karena agama, karena akhirat. Jangan karena mengharapkan dari bahagian dunia ini. Dunia ini kecil Pak. Dunia ini kecil. Ya. Dunia ini sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering ngomong seperti itu. Nah, yang keempat, sifat orang-orang yang dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala yakni sahlin. Suka memudahkan orang. Kita sudah bacakan hadisnya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya." Ya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Coba lihat. Barang siapa, ya, seorang muslim yang melapangkan satu kesusahan saudara mukmin yang lainnya. Ada orang susah Pak, dia lihat, tapi dia mampu, dia punya kekuatan untuk itu. Bismillah Pak, lakukan karena Allah, mudahkan urusannya itu orang. Karena Allah kita lakukan. Apa imbalannya? Terima kasih. Kecil kalau terima kasih Pak. Saya akan bantu ki nanti, saya akan bayar ki Pak. Kecil itu kalau bayaran Pak. Tapi kalau Nabi mengatakan naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, akan dimudahkan juga kesusahannya di hari kiamat. Oh, ini yang besar Pak. Di hari kiamat tidak berlaku lagi anggota dewan Pak. 4 bintang di sini nggak berlaku di hari kiamat. Jangankan 4 bintang, 8 bintang tidak berlaku Pak. Jangankan itu, para nabi saja nafsi di hari kiamat kelak. Nabi ini Pak ya, Nabi Nuh ketika didatangi oleh seluruh kaum, umat berbondong-bondong menuju Nabi Nuh. Apa kata umat tersebut? Ya Nuh, engkau Rasul yang pertama. Ayo silahkan menghadap Allah. Buka persidangan ini wahai Nuh. Apa kata Nuh? Nafsi. Masing-masing orang sekarang. Ayo. Disuruh kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Musa, engkau nabi yang diajak ngomong oleh Allah. Ya, orang yang diajak ngomong sama Allah. Ayo, ngomong kepada Allah untuk disegerakan persidangan di hari kiamat kelak. Apa kata Nabi Musa? Nafsi. Sekarang masing-masing orang. Disuruh lagi ke nabi yang lain. Ya, nabi siapa lagi? Yang paling mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah, manusia yang Allah cintai, di antara manusia yang Allah cintai. Apa kata Nabi Ibrahim? Nafsi. Semua para nabi ingat perbuatannya di dunia, takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Nabi Isa alaihissalam. Wahai Nabi Isa, ya, engkau dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan roh, kemudian diberikan mujizat yang luar biasa. Minta kepada Allah. Apa kata Nabi Isa? Pergi engkau ke Muhammad, Rasulullah yang terakhir. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadzali, ini milikku memang. Lihat, Nabi saja takut, Pak. Jangankan bintang 4. Tapi kalau kita melakukan ini karena Allah, di hari kiamat dimudahkan urusan kita, Pak. Susah berat hari kiamat itu, Pak. Tapi kalau kita melakukan ikhlas karena Allah, Allah akan mudahkan urusan kita di akhirat kelak, jemaah. Kemudian berikutnya Nabi SAW mengatakan, wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Oh, ini luar biasa lagi, Pak. Nabi SAW katakan, barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim,
Urusannya dia mudahkan orang. Maka Allah akan mudahkan urusannya, dua diberikan, di dunia dan di akhirat. Enaknya Pak. Ini saya sering ngomong ini Pak, karena saya sering rasakan ini Pak. Yang berhubungan dengan urusan-urusan kaum muslimin, kayak pengurusan KTP, KK, akte kelahiran. Ya, kalau ada yang punya posisi di sini Pak, manfaatkan ini anunya, posisinya. Mudahkan orang. Mudahkan orang Pak. Ada orang kita lihat kasihan, bingung. Mana dia meninggalkan pekerjaannya Pak? Mana dia kalau tidak bekerja hari itu, dia tidak makan, tidak dapat penghasilan. Dia luangkan waktunya datang jauh-jauh naik PT-PT, dia tinggalkan anak istrinya, tenang, saya mau urus dulu akte kelahiran umpamanya. Sampai di sana lagi dipimpung ke sana, pimpung ke sini, pimpung ke sana dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Orang seperti ini Pak, kalau kita bantu karena Allah, catat, Allah akan mudahkan urusan kita di dunia juga dan di akhirat kelak. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ingat, janji itu Pak tidak perlu ditagih itu. Kalau janji pasti Allah berikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar ada yang namanya janji Pak. Bukan cuma di akhirat ini diberikan, di dunia juga mendapatkan imbalan. Mendapatkan imbalan Pak. Bahkan antum bisa pakai untuk berdoa. Umpamanya ada orang antum bantu mungkin, kemudian tiba-tiba antum punya masalah yang berat, susah diselesaikan. Angkat tangannya antum, sebut kebaikannya antum. Ya Allah, dulu aku pernah mudahkan urusannya orang. Saya tidak minta imbalan sama dia. Dia mau kasih uang saya ya Allah, tapi saya tolak itu pemberian. Ya Allah, kalau engkau menerima amal ibadahku ini, mudahkan urusanku ini ya Allah. Wih, tawassul dengan amal kebaikannya Pak. Allah akan kabulkan ini. Ya, luar biasa ini perbuatan Pak. Bisa antum pakai berdoa kepada Allah. Umpamanya antum melamar mungkin, lihat kayaknya ditolak saya ini. Sudah antum angkat tangan, ya Allah, muka pi melamar besok ya Allah. Itu kulihat bapaknya itu nyerang. Sudah mau diminta ke uang 50 juta, ternyata uangku 5 juta ya Allah. Tidak saya coba ya. Ya Allah, pernah saya bantu bapak-bapak kasihan. Saya mudahkan urusannya ya Allah. Kalau saya ikhlas itu karenamu ya Allah, mudahkan kodon jodohku ini ya Allah. Ai, besok langsung bersinar datang dia Pak, karena lampu di belakangnya. Bisa diminta doa, nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Atau mungkin anaknya antum sakit, mungkin sudah keliling ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Sudah ingat-ingat perbuatan antum dulu. Ih, saya pernah bantu orang dulu. Ikhlas. Itu orang tidak bisa berbuat apa-apa Pak. Beda kalau bantu orang kaya Pak. Saya pernah bantu orang kaya dulu. Hai, beda itu. Kau sudah diberikan balasan. Ini saya bantu orang miskin Pak, saya bantu ini. Orang yang tidak bisa membalas kecuali apa? Doa yang dia balaskan saya. Jazakallahu khairan. Ingat Pak, ini kalimat ini jangan dipandang enteng ini Pak. Ada jazakallahu khairan, maaf. Jangan Pak. Ini kalimat Pak, kalau keluar dari orang fakir saleh, naik tembus ke langit ini kata-katanya Pak. Antum berikan dia mungkin bahagian dari dunia, iya kan? Separuh, sedikit bagian dari dunia antum keluarkan, bantu orang. Mungkin antum lihat antri orang butuh-butuh sekali kok dong, apa dan seterusnya, sudah antum mudahkan. Bismillah, tabi. Saya mudahkan. Ih, berapa ini Pak? Yang maki bayar. Pulang dia, ingat-ingat terus itu dia Pak. Jazakallahu khairan, semoga Allah balas ke. Antum dalam hati imam amin, amin ya Allah. Sudah. Sakit anaknya antum mungkin di rumah, istri antum sakit mungkin, orang tua antum sakit mungkin, sudah keliling dunia berobat, tidak ada obatnya. Bertawassul dengan amal yang tadi akan menggetarkan arsy. Doa orang yang seperti ini Pak.
Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini ada janji di dunia, iya kan? Kalau yang pertama tadi min qurabi yaumil qiyamah, di hari kiamat. Yang kedua ya yassarallahu fid dunya wal akhirah. Dimudahkan urusannya di dunia. Ada dunianya sini, Pak. Berarti di dunia memang cash. Di cash memang di dunia, diberikan memang di dunia. Disimpankan di akhirat kelak. Ada orang seperti itu, Pak. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Ini susah ini. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, ya, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, maka Allah tutupi juga aibnya di dunia dan di akhirat kelak. Sekarang saya mau tanya, siapa di antara kita yang tidak punya aib? Ada? Kalau ada nih, nipu rusuk malaikat anjo. Tidak ada, Pak, satupun manusia sekarang yang hidup yang tidak punya aib, entah besar maupun kecil. Dan aib kita, Pak, itu kalau mau dicari pasti didapat. Kalau dicari, ini orang sekarang, Pak, lebih gampang sekarang itu, Pak, cari aibnya orang lebih gampang daripada mencari aib pribadi. Antum kalau ditanya apa kekurangannya antum, oh alhamdulillah enggak ada. Pede ini, masya Allah. Kalau ditanya, antum tahu nggak kekurangannya si fulan? Oh, fulan itu bukan bergibah ini nah, tapi kenyataan memang. Itu kenyataan gibah itu, Pak. Ini gibah ini. Yang baru antum cerita. Ini penyakit yang menggerogoti penuntut ilmu sekarang ini. Apa itu? Terlalu mudah menggibahi saudaranya. Mudah menggibahi saudaranya. Ingat ikhwas kalian, kalau antum punya teman, entah sudah lama atau baru, lihat baik-baik. Kalau dia suka cerita orang, maka antum juga tidak lepas dari pembicaraan tersebut. Jangan berteman dengan orang seperti ini, Pak. Kenapa? Karena pasti antum juga akan menjadi bahan pembicaraan dia. Tapi tidak mungkin dia cerita sama antum. Bukan gibah lagi namanya itu, Pak. Curhat namanya itu. Antum ini enggak. Jadi kalau antum mau lihat teman ini jelek atau tidak, lihat. Kalau dia membicarakan orang lain, antum jangan berteman dengan orang tersebut. Ini orang yang jelek ini. Su'ul adab. Dia orang buruk adabnya. Dan tidak bagus akhlaknya orang seperti itu, Pak. Tapi kalau antum berteman dengan orang, antum baru memulai pembicaraan, langsung dia bilang, diam, saya tidak suka bicara orang lain. Rangkul ini teman baik-baik, Pak. Antum ikat dia. Kalau perlu antum dekati betul dia, selami kehidupannya. Karena orang seperti ini, Pak, jarang di zaman sekarang. Jarang. Ya? Begitupun dengan pasangan, Pak, istri. Kalau antum mau ukur baik tidaknya istrinya antum, suaminya antum, lihat, kalau dia suka cerita orang, hati-hati. Apalagi kalau yang dia gibahi orang tuanya, karena banyak begitu, Pak. Istri, tidak suami, suka ngobrol sama pasangannya tentang orang tuanya. Nauzubillahi min dzalik. Itu mama malu-malu kuliah ki kok dalam nauzubillahi min dzalik. Allahu akbar. Yakin, Pak, pasangan seperti ini pasangan yang kurang baik. Terus diganti, Ustaz? Enggak diganti, diruqyah. Orang begini. Orang banyak jinnya ini, setannya banyak orang begini, Pak. Dan ingat, antum jangan bergibah ria sama dia.
Anda bilang, enggak apa-apa kan bukan di orang lain. Enggak boleh. Membicarakan aib sama istri juga enggak boleh, Pak. Ya, ghibah juga namanya. Ini cuma kita ini yang saya tanya. Nah, iya, itu Yanu tuh. Enggak boleh ghibah, tetap ghibah namanya, Pak. Tutup aibnya orang. Walaupun mungkin di depan mata. Saya pernah dengar ceramah Ustadz Luqman Jamal, ya, Masya Allah, hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa salah satu tips hidup sehat, hidup bahagia, jangan suka melihat kekurangannya orang, jangan mau tahu urusannya orang. Tapi kalau antum mau bahagia, sibukkan diri antum dengan aib dan kekurangan antum sendiri. Itu yang lebih bahagia, Pak. Ya, bahkan salah seorang ulama, ya, saya lupa nama beliau, ketika antum harus keluar rumah, miliki sifat tawadhu. Tawadhu itu merendah hati. Jangan pernah antum sombong di hadapan orang. Dan cara melatih diri untuk tidak sombong ada salah satu di antara caranya, Pak. Apa itu? Ketika antum keluar rumah, itu antum kemungkinannya bertemu dengan orang yang lebih tua atau yang lebih muda dari antum, ya kan? Tidak ada orang ketiga kan? Ya enggak? Entah dia tua atau dia lebih muda dari antum, betul tidak? Nah, ketika antum bertemu dengan orang yang lebih tua daripada antum, kita, maka katakan dalam hati kita, dia lebih dahulu berbuat kebaikan daripada saya. Dia lebih dahulu, dia lebih utama daripada, dia lebih baik daripada saya. Kenapa? Dia lebih dahulu berbuat baik daripada saya. Betul tidak, Pak? Betul, karena dia lebih tua dari kita. Terus bagaimana kalau lebih muda, Pak? Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih muda, katakan dia lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena saya lebih dahulu berbuat maksiat daripada dia. Sudah hilang itu, Pak, perasaan mau cerita orang. Tapi kalau kita keluar langsung kekurangannya orang, sudah pulang sebentar ada bahan lagi. Itu Yanu. Antum jinnah saya cerita, antum jinnah saya sampaikan. Padahal sama yang lain juga seperti itu. Ingat-ingat, Pak. Ingat baik-baik. Nabi SAW katakan apa? Man satara, ya, man satara musliman. Barang siapa menutupi aib saudara muslimnya. Allah tidak bedakan di sini, entah dia orang yang fasik maupun orang lebih-lebih orang beriman, Pak. Nabi katakan muslim. Man satara musliman, barang siapa yang menutup aib saudaranya, muslim dia, entah dia fasik maupun baik, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah juga akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Makanya kalau antum ada aibnya orang, antum berikan uzur sama dia. Antum mungkin melihat dia melakukan ini kekurangan, berikan uzur sama dia, Pak. Mungkin dia lupa. Oh, mungkin dia lupa ini. Ayo. Oh, mungkin dia lagi begini. Oh, mungkin dia. Sampaikan, berikan uzur sama dia. Dan begini seharusnya seorang muslim. Jangan langsung memvonis orang, apalagi kalau langsung menjauhi. Dia menakeh. Ngapain? Ya. Jangan seperti itu, Pak. Tidak seperti itu seorang muslim. Seorang muslim itu memiliki kehormatan yang mulia di hadapan muslim yang lainnya. Mulia kehormatan seorang muslim, Pak. Kita coreng sedikit saja, dosa besar. Bahkan di atasnya dosa riba, Pak. Antum bisa bertobat dari riba kecil, tapi susah bertobat dari riba yang paling besar. Ada 73, Pak, pintu riba. Dosa riba itu 73 tingkatan, Pak. Kata Nabi, 73 tingkatan dosa riba. Tingkatan yang paling rendah semisal dengan orang yang berzina dengan ibu kandung. Na'udzubillah min dzalik. Dan Nabi menyebutkan tingkatan dosa riba tertinggi
grade paling atas, Pak. Nabi sebutkan menghancurkan, merusak kehormatan kaum muslimin. Hati-hati, Pak. Makanya mending kita ini, Pak, mode silent lebih bagus. Ya, kita kalau keluar, kita kalau baca berita, lihat baik-baik. Ini mengandung kehormatan saudaranya atau bukan ini? Oh, saudaraku ini, sudah, buang. Jangan ikut-ikut. Tapi ingat, niatkan untuk apa? Niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah juga akan menutupi aib kita di dunia. Allah akan tutupi aib kita, Pak. Terus bagaimana kalau kita, ada yang umpamanya kita tahu ini orang gibahi saya, apa tindakan kita sebenarnya? Nah, Nabi anjurkan jangan buka aibnya juga dia, Pak. Jangan. Kita tahu aibnya dia, oh itu sudah, karena kau buka aibku, saya buka juga aibmu. Jangan, Nabi larang, tidak boleh, Pak. Apa yang dilakukan? Bersabar, harapkan pahala. Besar itu, Pak, pahalanya kalau antum bisa bersabar itu. Makanya saya sering ngomong, Pak, saya itu lebih senang digibahi sama orang yang sholat daripada preman yang gibahi saya, Pak. Kalau orang sholat enak, banyak pahalanya, tiap hari transfer pahala sama kita. Ya, bahkan orang yang suka gibahi orang di hari kiamat, Nabi sifatkan muflis, orang yang rugi, bangkrut. Nabi pernah tanya sahabat, siapa orang yang bangkrut? Kata Nabi, Failet. Apa? Failet, ya. Sahabat mengatakan, oh, orang bangkrut itu orang yang keluar bawa barang-barang, pulang tidak bawa keuntungan, karena sahabat pedagang. Nabi katakan bukan itu orang bangkrut. Nabi katakan orang yang bangkrut itu orang yang memikul pahala yang besar banyak di hari kiamat. Kemudian datang satu persatu orang yang pernah dia gibahi di dunia, ditagi dia, Pak. Datang orang pertama, ambil pahalanya, transfer pahalanya, Pak. Datang orang kedua, diambil pahalanya. Ketiga, sampai habis amalannya. Terus bagaimana amalnya kalau sudah habis, Pak? Lantas masih banyak orang yang antri. Caranya, dosa orang yang dia gibahi diambil sama orang yang bersangkutan tadi, sehingga dia tidak memiliki amalan pahala, tapi justru mendapatkan dosa yang bertambah dan bertambah. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan, diakibatkan perbuatan dia yang tadi, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tutupi aib saudara kita. Kita tahu, sudah, diam. Cukup kita dengan Allah yang tahu, ya. Jangan kita pikir-pikirkan, jangan kita umbar lebih-lebih ataupun membicarakan kepada yang lainnya. Karena ya, orang lain itu tidak suka, Pak, ketika aibnya dibicarakan. Sama dengan kita. Kita juga tidak suka ketika aib kita diungkit, dibuka, ya, oleh orang lain, ya. Jam berapa Isya? Dan apa? Lagi 1 menit. 2 menit. Nah, ini masih panjang hadisnya, ya. Masih panjang hadisnya. Satarahullahu fi dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah wa ma jatama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta bihi 'amalahu lam yusri' bihi nafsahu. Nah, nasbuhu. Ini hadis yang sangat panjang, namun kita cukupkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan ulama-ulama yang lainnya. Nah, ini diantara penjelasan sifat yang keempat. Apa itu? Hah? Sahlin, memudahkan orang. Ya, berangkat dari sifat tersebut, kita mudahkan orang. Saya ingin tawarkan kepada antum,
Kalau kita kajian malam Ahad, bagaimana kalau sebelum kita kajian setor dulu Al-Quran, setor hafalan Al-Quran, yaitu munjoerokah ya, yang mau saja ya. Jadi setor Al-Quran juz 30 dulu ya, satu orang saja dulu ya, satu orang setor juz surah apa yang sering antum baca, mungkin kita dengarkan, kita koreksi kalau ada salahnya, baru dicatat ya. Antum datang sudah store, lumayan kan, kita 5 tahun kajian antum sudah hafal 5 juz, masya Allah umpamanya, masya Allah ya. Jadi seperti itu ya. Demikian, saya mohon maaf atas segala kekurangannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.